Di balik jendela sebuah villa megah yang menghadap perbukitan hijau, sebuah rahasia sedang membara. Sinar matahari senja menerobos masuk, menyinari seorang pria berambut pirang dan wanita berambut ikal yang sedang terhanyut dalam ciuman panas. Di ruangan yang sunyi itu, hanya ada napas yang memburu dan desiran angin, seolah dunia di luar sana tidak lagi penting bagi mereka. Namun, setiap sentuhan itu terasa seperti api yang bisa membakar siapa saja yang berani mendekat. Kontras dengan keintiman panas di dalam kamar. Di luar sana, sebuah mobil Mercedes putih mewah berhenti di depan gerbang villa bergaya Mediterania. Pintu terbuka, dan muncullah sosok wanita anggun berbaju merah tua, marun. Ia disambut oleh beberapa wanita lain, namun kehadirannya seolah mendominasi suasana. Pria berambut pirang tadi menyambutnya. Namun ada sesuatu yang janggal dalam sapaan mereka. Sebuah formalitas yang dingin di tengah kehangatan musim panas. Di sudut lain, para penghuni villa mulai berdatangan dengan koper masing-masing, menandakan bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketegangan mulai merayap di koridor villa. Di dalam kamar, dua wanita terlibat dalam perdebatan kecil sambil membongkar koper. Salah satunya dengan rambut dikepang, tampak kesal dan melakukan gerakan yang provokatif. Malam mulai turun, dan suasana menjadi semakin intim sekaligus mencekam. Di dalam sebuah kamar dengan pencahayaan remang yang hangat, wanita berbaju merah berdiri dengan anggun, memegang segelas sampannya. Di depannya, pria berambut pirang duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan kekaguman. Kau pikir dengan berada di sini, segalanya akan berubah? Suara wanita itu terdengar rendah, setajam belati yang terbungkus sutra. Pria itu hanya terdiam. Aroma parfum yang kuat menyeruak di antara mereka, menciptakan dinding tak kasat mata. Sang wanita kemudian melangkah menuju cermin, mematut dirinya. Sementara di pantulan kaca, ia bisa melihat pria itu memperhatikannya. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, terukir di bibirnya. Ini bukan sekedar liburan, ini adalah medan perang bagi hati dan harga diri. Segalanya terlihat begitu indah layaknya lukisan klasik. Namun keindahan itu terasa rapuh, seakan satu kata yang salah saja cukup untuk menghancurkan seluruh kemewahan ini menjadi kepingan tak berarti. Di tepi kolam renang, pemandangan terlihat santai namun penuh godaan. Seorang pria berenang dengan lincah, sementara wanita berbaju putih membawa sebotol wine, seolah-olah ia adalah dewi yang sedang mengamati bidak catur di tangannya. Di sisi lain meja yang penuh intrik itu, seorang pria berbaju coklat tampak asyik dengan dunianya sendiri. Di balik senyum lebarnya ke arah kamera ponsel, jemarinya bergerak lincah, bukan sekedar mengambil foto selfie biasa, melainkan memastikan sudut lensa menangkap setiap detail ketegangan di ruangan itu. Layar ponselnya yang berkilau menjadi saksi bisu. Ia sengaja mengatur komposisi, agar wajah tegang Baihe dan sikap dingin Zuer tertangkap dalam satu bingkai yang sempurna. Baginya, setiap jepretan adalah amunisi. Ia tahu betul bahwa di balik kemewahan gaun merah dan putih itu terdapat retakan yang sangat mahal harganya. Mentari mulai meredup di ufuk barat. Namun suasana hangat yang terpancar dari cahaya sore itu hanyalah sebuah fatamorgana yang menutupi busuknya hati. Botol-botol minuman mahal terbuka lebar seiring tawa yang pecah di sana-sini menyambut datangnya senja. Namun batin mereka tidak bisa berbohong bahwa ada dendam yang sedang membara. Wanita bergaun merah darah itu duduk terpaku dengan tatapan kosong, menantang sinar matahari yang kian jingga. Sementara di seberangnya, wanita bergaun putih suci justru melemparkan pandangan penuh tantangan yang seketika memecah keheningan semu di antara mereka. Warna merahmu di sore yang tenang ini sungguh mencolok, seolah-olah kau ketakutan jika orang lain tidak menyadari kehadiranmu di tempat ini. Sindir wanita bergaun putih dengan senyum sinis yang menyembunyikan duri. Tanpa sedikit pun menoleh, wanita bergaun merah itu hanya menyesap minumannya perlahan, lalu menjawab dengan dingin. Aku tidak butuh perhatian. Hanya saja, mereka yang terbiasa memakai warna pucat sepertimu memang akan selalu merasa silau setiap kali melihat cahaya senja yang lebih terang. Mendengar jawaban telak itu, jemari wanita bergaun putih mulai mengetuk pinggiran gelas kristalnya dengan tidak beraturan. Sebuah pertanda bahwa topeng ketenangannya kini mulai retak dan hancur sebelum malam benar-benar menjemput. Di sebuah ruangan yang dindingnya berwarna oranye hangat, dua wanita berdiri di depan cermin besar. Mereka saling berbagi ruang, namun pikiran mereka berada di tempat yang sangat berbeda.
Bayangan mereka dicermin seolah menceritakan kisah yang berbeda dari apa yang mereka ucapkan. Di The Outing, setiap senyuman adalah topeng, dan setiap pertemuan adalah awal dari sebuah pengkhianatan yang indah. Sore di pengungsian mewah itu terasa tenang, namun di balik kain tenda yang tipis, sebuah janji manis sedang dibisikkan. Di dalam keremangan cahaya lampu kuning yang hangat, pria itu memeluk wanita bergaun putih dari belakang. Sebuah pelukan yang tampak protektif, seolah dunia luar tidak akan pernah bisa menyentuh mereka. "Jangan khawatir, aku akan selalu di sini," bisiknya pelan, sementara tangannya menggenggam jemari sang wanita dengan erat. Namun, ketenangan itu hancur seketika saat bayangan masa lalu, atau mungkin masa depan yang pahit, mulai merayap masuk. Pria itu tiba-tiba melepaskan pelukannya. Wajahnya yang tadi lembut berubah menjadi tegang saat ia menatap ke arah pintu keluar. Ada sesuatu di luar sana yang lebih menakutkan daripada kehilangan cinta. Suasana berpindah ke dalam villa yang dingin. Wanita berambut ikal berdiri di depan pintu hijau yang tertutup rapat. Wajahnya dipenuhi kecemasan yang mendalam. Ia mengetuk, namun hanya kesunyian yang menjawab. Balik remang cahaya kamar hotel, batin Anissa tersiksa oleh pergulatan rasa bersalah yang tak kunjung reda. Ia menatap sahabatnya yang tampak gelisah, merapikan diri dengan tergesa, seolah ingin menghapus jejak kesalahan yang baru saja terjadi. Sementara dalam hati Anissa bergema pertanyaan menyayat. Apakah kesenangan sesaat ini pantas ditukar dengan hancurnya kehormatan yang selama ini dijaga? Dengan langkah berat, mereka keluar ke lorong yang sunyi. Dan di sudut yang sepi, sebuah botol parfum mewah dibuang begitu saja ke tempat sampah. Menjadi simbol bisu dari nama baik yang kini tercemar. Seharum apapun dulu, kini telah ternodai oleh pengkhianatan yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Malam pun berlanjut ke taman yang temaram, di mana Raka berjalan mendekati seorang wanita dengan senyum manis yang menyimpan racun. Percakapan mereka mengalir ringan seolah tak ada beban, padahal setiap kata adalah pengkhianatan bagi hati lain yang tak mereka hiraukan. Siska melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan langkah yang terasa berat. Seolah setiap pijakan kakinya dipenuhi beban penyesalan yang tak terucap. Ia langsung menuju kamar, menutup pintu perlahan, lalu duduk termenung di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Sementara pikirannya dipenuhi bayangan kejadian malam itu yang terus menghantui, membuat dadanya sesak dan hatinya gelisah. Seakan ia sadar bahwa apa yang telah terjadi bukan sekedar kesalahan biasa, melainkan awal dari kehancuran yang perlahan akan merenggut semua yang ia miliki. Suasana ruang makan yang mewah seketika berubah mencekam saat denting sendok dan garpu beradu dengan keheningan yang dipaksakan, di mana setiap orang di meja itu duduk dengan senyum yang dipoles sedemikian rupa untuk menutupi duri-duri rahasia di hati mereka. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka semua serentak mengangkat gelas kristal tinggi-tinggi, melakukan ritual bersulang yang seolah merayakan kebahagiaan di tengah denting gelas dan sandiwara persahabatan itu. Siska justru memilih mundur ke dalam kamar, membiarkan dirinya terjerumus dalam dekapan terlarang bersama pria yang bukan haknya. Siska membiarkan dirinya jatuh, bukan ke atas ranjang, melainkan ke dalam dekapan yang terasa seperti rumah sekaligus medan perang. Jemari pria itu menelusuri garis rahang Siska dengan kepemilikan yang lancang. Ada rasa aman yang semu, namun sangat nyata, hingga membuat Siska lupa bahwa pria ini adalah hak milik wanita lain yang mungkin sedang tertawa di ruang tamu tadi. "Kita adalah pengecut yang merasa paling berani saat sedang berdosa," bisik pria itu di ceruk lehernya. Siska tahu bahwa setiap embusan napas yang mereka bagi adalah hutang yang harus dibayar mahal nantinya. Namun, di tengah kepalsuan hidupnya, dekapan terlarang ini adalah satu-satunya hal yang terasa jujur, meski kejujuran itu menghancurkannya. Setelah puncak pengkhianatan itu pecah dan menyisakan kehancuran, Siska melangkah keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi hingga tiba-tiba rasa mual yang tak tertahankan menyerangnya hingga ia muntah-muntah. Tengah keputusasaannya, seorang pria datang menghampiri dan dengan sigap membantunya berdiri, memapah langkah Siska yang gontai kembali masuk ke dalam kamar, di mana teman perempuannya sudah menunggu dengan tatapan penuh tanya sekaligus kekhawatiran. Temannya segera mengambil alih dan membantu Siska berbaring di atas tempat tidur agar ia bisa beristirahat. Namun suasana seketika berubah menjadi penuh bunga saat teman perempuannya itu justru mulai melemparkan kata-kata romantis dan sanjungan manis kepada sang pria yang telah menolong mereka. Percakapan hangat yang terjalin di sudut kamar itu menciptakan kontras yang tajam dengan penderitaan Siska yang terbaring lemas di ranjang tidur.